Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita di kajian kitab Riyadhus Shalihin pada kesempatan Jumat malam hari ini. Insyaallah taala pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke dalam hadis nomor 16 nomor 16 di kitab Riyadhus Shalihin bab At-Taubah. Hadis 16, hadis Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Atau beliau lebih dikenal dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka atau membentangkan kedua tangannya pada waktu malam. Dijelaskan oleh para ulama, hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan tangannya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan kemuliaannya. Artinya kita sebagai seorang muslim menetapkan atau hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah tangan. Adapun hakikat tangan untuk Allah tentunya hanya Allah Jalla Jalaluhu yang mengetahuinya. Dan tentunya kita meyakini tangannya Allah berbeda dengan tangannya seluruh makhluk-makhluknya. Tangannya Allah tentunya sempurna dan tanpa sedikit pun kekurangan. Nabi mengabarkan sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allahu Jalla Jalaluhu membuka tangannya pada waktu malam hari. Liyatuba musii'un nahari, yakni untuk menerima taubat siapa saja di antara manusia yang melakukan dosa dan maksiat di siang hari.
hadis yang mulia ini dikatakan oleh para ulama menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan pengakuan dosa-dosa dari hamba-hambanya. Allah sangat menyukai orang-orang yang bersegera mengakui kesalahan-kesalahannya. Ya, Rabbul Izzah sangat menyukai orang-orang yang dengan segera mengakui kesalahan-kesalahannya dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala membuka tangannya di waktu siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa di malam hari. Yang ini menunjukkan, para ulama menjelaskan, di antara sifat dasar bawaan manusia, mereka berbuat dosa dan kesalahan di setiap waktu. Ya, mereka berbuat dosa dan kesalahan di setiap waktu. Maka penting buat kita semua menyadari sebagai seorang manusia, siapapun kita, semaksimal apapun usaha ketaatan kita, tetap kita tidak luput dari yang namanya perbuatan dosa dan maksiat. Ini penting, sangat penting. Karena terkadang kita dipermainkan oleh siapa? Oleh syaitan. Bagaimana mempermainkannya? Syaitan mempermainkan kita seakan-akan apa yang kita lakukan itu sudah maksimal, sudah banyak, sehingga membuat kita apa? Kalau orang sudah merasa maksimal, akhirnya bagaimana, Joni? Tidak meningkatkan lagi, tidak ngasah. Gimana, Gozi? Kalau orang merasa sudah maksimal, jadi gimana, Sal? Apa? Sombong. Kalau orang sudah merasa dirinya maksimal dalam ketaatan, maka pasti akan lupa istighfar. Karena apa? Karena sudah merasa maksimal. Gitu. Makanya gini, untuk menghilangkan sifat merasa sudah maksimal, itu bandingkan diri kita dengan orang soleh dulu. Dengan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau kita bandingkan kita dengan mereka, nah nanti baru kita sadar apa yang kita lakukan belum ada apa-apanya. Jelas ya? Makanya kan gini, ini penting punya teman orang soleh, berilmu penting. Karena kalau temannya tidak soleh, tidak berilmu, dia mana tahu kalau dia juga bukan orang soleh dan bukan orang berilmu. Tapi kalau dia berteman dengan orang soleh, orang berilmu, insya Allah dia tahu, oh kadar dirinya ini soleh atau tidak. Dia ini berilmu atau tidak. Karena kalau bergaul dengan orang soleh, pasti ucapannya, perbuatannya, perbuatan orang-orang soleh yang mengarah kepada ketaatan kepada Allah. Ya, jelas ya. Maka kita akan tahu siapa diri kita, sejauh mana kualitas iman kita saat kita apa? Saat kita berinteraksi, berhubungan dengan orang-orang yang di atas kita dalam iman dan amal. Dalam iman dan amal soleh. Ya.
Jelas jelas sampai di sini gitu. Contoh misalnya, kita ambil contoh misalnya ya, seperti misalnya saya secara pribadi sering mengambil pelajaran daripada para ulama. Jadi pernah ada orang tanya pada Syekh Saleh Fauzan, karena Syekh Saleh Fauzan ini sebagai salah seorang murid terbaiknya Syekh bin Bas. Syekh Saleh Fauzan ini salah seorang murid terbaiknya Syekh bin Bas. Terus Syekh bin Bas sebelum meninggal, beberapa hari atau beberapa waktu sebelum meninggal pernah ditanya sama murid-muridnya, kalau seandainya ditakdirkan engkau meninggal dunia, kami bertanya kepada siapa? Kata siapa? Kata murid-muridnya Syekh bin Bas. Kalau ditakdirkan engkau meninggal saat Syekh bin Bas sakit, murid-muridnya datang Syekh bin Bas. Kalau seandainya ditakdirkan Allah, mentakdirkan Allah engkau meninggal dunia, maka setelah ini kami datang pada siapa untuk bertanya? Maka Syekh bin Bas menyebut nama Syekh Saleh Fauzan. Kata Syekh bin Bas, Syekh Saleh Fauzan. Terus sang penanya menyebutkan nama-nama masyaikh. Kalau kami tanya sama Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan gimana? Apa kata Syekh bin Bas? Syekh Fulan orang soleh, orang alim, Syekh Fulan orang soleh, orang alim. Tapi kalau antum tanya kepada siapa antum datang, karena antum tanya, maka saya tunjukkannya Syekh Saleh Fauzan. Ya, itu tazkiyah daripada Syekh bin Bas untuk Syekh Saleh Fauzan. Syekh Saleh Fauzan itu sangat cerdas, ya. Beliau sudah ngajar S1 sebelum lulus S1. Saking cerdasnya beliau di Jamiah Islamiyah. Beliau belum belum lulus S1 tapi udah mulai ngajar S1. Syekh Saleh Fauzan tuh, hafizahullah. Ya, sekarang pengajar gitu. Di Riyadh, maaf, di Riyadh. Di Jamiah Muhammad bin Saud, tempat kuliah eh, apa namanya? Yang ada di Mamlakah Saudi Arabia. Jadi penanya ini bertanya kepada Syekh bin Bas, bagaimana sikap Anda atau bagaimana reaksi Anda setelah mendengar sanjungan dan pujian-pujian daripada Syekh bin Bas untuk Anda. Bagaimana caranya kami bisa memiliki ilmu seperti ilmunya Syekh bin Bas dan ilmunya antum, yakni Syekh Saleh Fauzan. Maka dia bilang, amma Syekh bin Bas wa alimun, ya, dia adalah seorang alim yang butuh kerja keras untuk bisa memiliki ilmu seperti yang dimilikinya. Orang butuh kerja keras, butuh kesungguh-sungguhan, karena Syekh bin Bas adalah orang yang sangat sungguh-sungguh dalam belajar. Adapun saya, tawadhu tuh, siapa? Syekh bin Bas. Adapun saya, siapa? Nggak layak, nggak patut untuk diambil atau diambil pelajarannya. Subhanallah. Padahal dia dipuji, disanjung oleh gurunya. Luar biasa. Ya, begitu. Jadi kalau kita mau tahu, ya, kalau kita mau tahu kadar iman, kadar amal kita, maka temennya harus siapa, Sal? Selevel atau di atasnya? Di atasnya. Selevel, mah kita akan merasa udah cukup-cukup aja. Benar nggak sih? Kalau mainnya sama yang selevel atau di bawahnya, ya akhirnya merasa apa, kok? Merasa apa? Merasa udah hebat. Merasa hebat. Kenapa merasa hebat, John? Nggak ada lawannya, udah segitu-gitu aja. Jelas ya? Nggak ada lawannya gitu. Nanti sebentar lagi
Busyra nih, busyra itu berita gembira buat antum. Kita akan belajar bahasa Arab nanti. Naik kelas antum tuh. Ya Kong ya. Busyra itu bahasa Arab, artinya berita gembira. Gitu. Dan antum belajar bahasa Arab. Ya, naam ya. Jadi nanti bukan cuma tafadhal, bukan cuma na'am gitu. Nahnu natakalam bilogotil arabiyah fushah insyaallah. Wala yajuzu minna ahadan ayyatakallama illa bilogoti al-arabiyah qat. Gitu. Tidak boleh satu orang pun yang dekat sama saya kecuali harus ngomong bahasa Arab. Kaif? Ma ra'yukum jayyid hada? Gimana menurut antum? Mumtaz? Siap? Siap? Musta'id? Musta'id? Apa tuh musta'id? Musta'id itu siap, siap insyaallah gitu. Natakallam bi al-arabiyah. Thumma ba'da dhalika ba'da ta'allamna al-lughata al-arabiyyah nahnu naqra kutub al-arabiyyah bila tarjamah. Kemudian setelah itu, setelah kita belajar bahasa Arab, nanti kita akan belajar kitab-kitab bahasa Arab tanpa terjemah. Itu butuh waktu yang lama tapi ya, puluhan tahun. Butuh puluhan tahun. Butuh kesabaran gitu. Ya, warung Indomie harus sering-sering ditutup kalau enggak repot. Baru buka, Ustaz. Oke, Taib. Jelas ya? Musta'id ya, siap ya? Insyaallah. Iya, naik kelas, belajarnya naik kelas. Jadi hadis ini menunjukkan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Semuanya tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Maka ini juga yang harus kita berikan kepada siapapun juga di antara kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih bergelimang dengan dosa-dosa dan maksiat. Maka kita bisa memberikan mereka harapan dengan hadis ini. Apa harapannya? Sesungguhnya Allah itu menantikan taubat orang yang berdosa. Dinantikan sama Allah. Kemudian, tetapi ada batas waktunya. Kapan batas waktunya berakhir? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Yakni sampai matahari terbit dari mana, Gozi? Dari barat sampai matahari. Emang biasanya terbitnya dari mana, Gozi? Dari Taman Anggrek. Dari timur, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pintu taubat itu senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, yaitu sampai matahari nanti keluar dari arah mana? Dari arah barat. Dan itu masih ada orang saat matahari keluar dari arah barat, itu orang masih ada. Manusia ada. Dan seluruh manusia yang ngelihat itu tobat. Dan tobatnya nggak diterima. Karena itu salah satu tanda di antara tanda dekatnya hari kiamat. Dan sebelum datang hari kiamat, orang-orang yang punya iman dalam hatinya itu semuanya sudah meninggal. Semuanya diwafatkan oleh Allah sebelum datang hari kiamat. Di, ditiupkan angin. Dalam sebuah hadis, Nabi bilang ditiupkan angin
yang setiap mukmin dan mukminah kena angin itu meninggal. Meninggal. Gitu. Mukmin dan mukminah itu nggak merasakan hari kiamat. Semuanya udah mati. Karena hari yang sangat mengerikan. Gunung itu jalan tabrakan, air laut meluap. Nah, orang mukmin dan mukminah tidak merasakan itu. Karena sudah diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm? Dukhan. Bukan, kalau dukhan itu api. Nanti ada aroma yang jika dicium orang mukmin dan mukminah itu menciumnya, mati mereka. Semuanya meninggal. Iya, orang-orang yang tidak ada iman itu hidup, nggak berpengaruh, dia hidup, dia menyaksikan dan melihat hari kiamat. Antum mau nggak menyaksikan hari kiamat, mau nggak? Ah, iya, makanya karena kasih sayang Allah, ya, orang-orang itu nggak ada yang bisa ngelihat hari kiamat karena hari yang sangat mengerikan, maka diwafatkan sama Allah. Makanya ini juga sebenarnya, ya, ini adalah sebuah berita gembira buat kita, sebuah berita gembira kalau kita punya Rob senantiasa membuka pintu maafnya buat kita. Ya, kita nggak usah bicara orang lain, kita bicara diri kita masing-masing. Ya, karena saat kita bicara diri kita, kita pun pelaku kesalahan di pagi, di siang, di sore hari. Gitu. Maka ini adalah sebuah kesempatan untuk kita memanfaatkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai sini ada soal? Oke, kita lanjut. Hadis nomor 17. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Siapapun di antara manusia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dari arah barat, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga berita gembira buat kita dan buat siapa saja di antara manusia. Jadi, berita gembira agar kita memanfaatkannya, ya, memanfaatkannya dengan maksimal. Ya, memohon ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kekurangan-kekurangan, kesalahan, dosa dan maksiat yang telah kita kerjakan. Maka ini berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah melalui lisan Nabi SAW. Semoga saat berjumpa dengannya nanti, maka seluruh dosa-dosa yang kita bawa itu sudah diampuni atau sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dua hadis ini menunjukkan batas waktu diterimanya taubat, ya, batas waktu untuk manusia diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun dosa dan kesalahan manusia tetap harus diberikan harapan. Harus diberikan harapan. Karena kalau diberikan harapan sehingga manusia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Tapi kalau dia ditakut-takutin, ya, tidak diberikan harapan, hanya diberikan ancaman dan ancaman saja, maka yang ada dia semakin takut dan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang berikutnya hadis ke-18. Hadis ke-18, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis nomor 18 adalah batas waktu untuk individu, ya, batas waktu penerimaan tobat untuk individu masing-masing manusia. Adapun hadis nomor 17 dan hadis nomor 16 adalah batas waktu terakhir diterimanya tobat, ya, batas akhir diterimanya tobat secara umum. Adapun secara khusus adalah di hadis nomor 18 ini. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba, ya, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan atau di tenggorokan. Maka siapapun di antara manusia yang masih segar bugar, masih bisa untuk beristighfar, yakinilah dengan istighfar tersebut Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ya, akan mengampuni dosa-dosanya walaupun jarak antara istighfar dan kematiannya adalah jarak yang sangat dekat. Seperti misalnya orang-orang yang apa? Orang yang divonis hukuman mati. Ya, orang yang divonis hukuman mati. Maka sebagian ulama mengatakan taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nyawanya belum sampai di terongkongannya. Dalam ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 18, dalam surat apa? An-Nisa ayat 18, Allah mengatakan walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati
hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Bahwasanya sesungguhnya taubat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang melakukan keburukan-keburukan. Kemudian mereka bertobatnya ketika menjelang kematiannya. Ketika menjelang kematiannya. Maka saat menjelang kematiannya mereka berkata, inni tubtu al-ana. Saya bertobat kepadamu sekarang. Seperti siapa? Seperti Firaun yang akan tenggelam. Ya, yang akan tenggelam, yang dia sudah melihat, yang dia sudah menyaksikan apa? Ah, sudah menyaksikan air sudah mulai menutup kembali, tertutup kembali. Saat dia kejar-kejar Nabi Musa, dia ikut masuk ke dalam kejar Nabi Musa, maka setelah Musa sampai di daratan, maka air laut itu kembali menyatu. Dan saat itu Firaun mengatakan, "Inni tubtul an." Saya tobat sekarang, saya tobat sekarang. Maka itu tidak bisa diterima karena dia sudah berada di ambang-ambang kematiannya. Jelas sampai sini ya? Masih bisa, masih mungkin untuk bertobat, ya. Walaupun dia nggak bisa melakukan. Iya, masih kita sebagai orang yang hidupnya tetap masih memberikan harapan, gitu, masih tetap memberikan harapan. Tetapi tetap semua itu di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pada saat itu kan aku sebagai Tuhan ya. Berarti kalau misalkan pada saat mau meninggal dia bertobat, secara langsung dia pada saat itu dia ngakuin kalau Nabi Musa itu benar. Iya, namanya dia tobat, berarti tobat dari semuanya. Jadi Firaun tobat atas seluruh perbuatan dan ucapannya. Cuman saat itu sudah tidak bisa lagi diterima, ada batas waktunya. Gitu. Dan memang seluruh manusia akan bertobat ya saat melihat nampaknya sebuah hasil akhir ajal. Gitu. Dia pengen tobat, dia pengen kembali, cuman semua itu balik kepada kekuasaannya Allah, gitu. Ya, semuanya balik pada kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu. Seperti misalnya ya, seperti misalnya siapa? Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Maka itu balik lagi kepada haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggalnya. Makanya kalau antum lihat kelengkapan ayat ini, di ujungnya Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Atau sebelumnya Allah katakan wala alladzina yamutuna wa hum kuffarun. Juga orang-orang yang mati ya di atas kekafiran, maka taubat mereka pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum lihat di ayat sebelumnya, ayat 17, ini ada kaitannya dengan ayat 18 yang berhubungan dengan taubat. Kata Allah, innama taubatu 'alallah lilladina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat daripada pelaku keburukan yang dikerjakan karena kejahilan. Dan seluruh pelaku keburukan mereka adalah orang bodoh. Kemudian kata Allah, "Tsumma yatubuna min qaribin." Kemudian setelah mereka melakukan perbuatan-perbuatan keburukan, mereka bertobat dalam waktu yang dekat. Artinya mereka masih sehat walafiat, mereka tobat. Jelas? Masih seger gitu. Maka Allah bilang, faulaika yatubullahu alaihim. Maka kalau taubatnya kayak begitu, ya, maka Allah akan terima taubat mereka. Kemudian ditutup dengan ayat, wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari seluruh makhluk-makhluknya, ya, atas siapa saja yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh atau tidak. Oke? Allah lebih tahu. Gitu. Kalau kita sungguh-sungguh, antum nggak perlu sampaikan kesungguh-sungguhan antum di hadapan manusia. Allah tuh tahu kita itu sungguh-sungguh atau tidak. Nah, kalau kita sungguh-sungguh, maka siap-siap apa Jani? Siap-siap ujian. Karena orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang selalu dapat ujian. Gitu. Ya, orang sungguh-sungguh, orang yang selalu dapat ujian. Orang yang nggak sungguh-sungguh kan baru sekali ujian sudah nyerah, sudah gagal, nggak diuji lagi. Orang nggak sungguh-sungguh nggak diuji lagi. Gitu. Tapi kalau yang sungguh-sungguh tuh ujiannya nggak habis-habis tuh. Diuji lagi, diuji lagi, diuji lagi, diuji lagi, diuji lagi. Semakin banyak ujiannya, kalau dia lulus terus, semakin tinggi kedudukannya, besok ujiannya lebih susah lagi, besok lebih susah lagi, besok lebih susah lagi. Jelas ya? Gitu. Ya, ujiannya tuh begitu. Hidup ini tuh begitu. Semuanya ujian. Semuanya ujian. Ana ujian buat antum, antum ujian buat ana gitu. Hah? Benar ya? Hah? Nungguin lama kok ke situ. Iya, artinya gini, memang kita masing-masing kita ini ujian. Hah? Kita lihat nih.
Astagfirullahaladzim. Kenapa Deka? Kaget. Nuno ujian buat antum. Ada soal nggak? Iya. Kalau dia bukan orang yang beriman, mati mendadak itu kata Nabi SAW, mautul fuja'ah, itu siksaan buat orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak taat, karena mereka nggak sempat taubat. Tapi untuk orang-orang yang beriman itu rahmat, karena mereka selalu siap untuk mati. Gitu. Orang beriman tuh dimanapun, kapanpun dia siap mati. Sudah siap gitu, dimanapun, kapanpun dia siap. Yang mana? Kalimantan. Kenapa itu? Mm-mm. Mudah-mudahan syahid secara umum, bukan secara muayyan. Muayyan itu secara eh, pasti, secara pasti. Tapi secara umum kematiannya iya. Nih, dalam surat Al-Furqan ayat 20. Semoga ini bisa jadi apa? Bisa jadi eh, bisa jadi pelajaran buat kita kalau sesama kita ini ujian. Ana ujian buat antum, antum ujian buat ana. Masing-masing dari antum ujian gitu. Engkong ujian buat Nuno, Nuno ujian buat engkong gitu. Iya, Faisal ujian buat Gozi, Gozi ujian buat si Faisal gitu. Sabik ujian gitu. Buat semua. Ayat 20. Surat Al-Furqan ayat 20. Kata Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Gitu. Dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian lainnya sebagai apa? Fitnah, cobaan gitu. Jadi antum berteman dengan dia tuh cobaan gitu. No, antum berteman sama engkong tuh cobaan gitu kan. Engkong berteman sama Nuno juga cobaan gitu. Enggak, ini antum harus paham. Yang kalau antum nggak lulus di cobaan ini, antum akan musuhan. Kalau antum sampai musuhan, berarti antum nggak lulus ujiannya. Paham nggak? Karena memang sudah ditetapkan antum dan ana berteman, berarti antum ujian nih buat ane. Ane juga ujian buat antum. Kalau ujian ini hasilnya musuhan,
berarti kita nggak lulus. Paham Kong? Gitu. Ah, gitu. Jadi masing-masing kita itu ujian. Gitu. Masing-masing kita ini ujian, Joni, ujian. Gitu. Kan pasti antum di sesama kita nih ada yang disenengin, ada yang tidak disenengin ya kan? Benar nggak? Misalnya kalau bicara engkong sama Nuno gitu ya. Ya, contohnya engkong sama Nuno aja kan ada di depan kita. Ya kan? Nuno ada yang nggak disuka dari engkong, engkong ada yang nggak disuka dari Nuno. Nah itulah bentuk ujiannya. Bentuk ujiannya. Allah sendiri yang bilang sesama kita ini ujian. Fitnah. Fitnah. Nah, kalau fitnah itu menghasilkan permusuhan, itu namanya kita nggak lulus di ujian. Apalagi sampai saling membelakangi, menzolimi, menikam. Gitu. Jelas ya? Sudah semakin jelas lagi. Ayat ini menjelaskan. Maka seharusnya kalau kira-kira kita dalam persahabatan sudah kesetanan, gitu ya. Tahu kesetanan nggak? Di luar batas, ngomong, ngomongnya asal, bertindaknya asal, berarti kita kalah ujian kan udah Allah kasih tahu. Kong nih ujiannya Nuno, Nuno ujiannya Kong gitu. Jadi menghadapi Kong Suut yang begini, menghadapinya dengan apa, Joni? Sabar, gitu, gitu. Menghadapi Nuno, menghadapi Nuno yang begini, bagaimana caranya? Sabar. Coba nih, misalnya nih, antum, Kong, ada sifat Nuno yang engkau nggak suka. Setelah itu engkau nggak mau temenan lagi sama Nuno. Emang engkau akan ketemu orang yang sempurna engkau suka 100%? Enggak. Benar nggak? Enggak. Bukan begitu. Antum mau cari di mana? Orang yang sempurna, benar-benar 100%, yang klop dengan antum di mana? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Hatta anak dengan bapak aja kadang-kadang berselisih tentang rasa makanan. Ada anak suka manis, bapaknya suka apa misalnya? Pahit. Kayak teh. Ya kan? Bapaknya senengnya tehnya teh pahit biasa. Anaknya tehnya teh manis. Nyata nggak itu di kehidupan? Sangat nyata. Itu bapak dan anak. Bagaimana antum yang tidak satu bapak satu ibu? Ya, sangat jelas sekali bedanya. Paham Joni ya? Gitu. Jadi, iya, memang Allah yang bilang. Ya kan? Sekarang gini Joni. Joni kan punya teman, ya kan? Joni punya teman. Kadang teman Joni ini ada perbuatan dia yang ngejengkelin kita. Sahih nggak? Ngejengkelin, ngekiin, ngeselin. Terus kalau kita bersikapnya, wah kalau gitu saya udahan aja sama dia. Karena dia bertentangan dengan pribadi saya, bukan bertentangan dengan syariat. Terus antum mau cari yang lain nih. Emang ketemu? Ketemu nggak? Jawab, coba antum jawab. Ketemu nggak, Mas? Mas Wawan, ketemu nggak, Mas? Iya di tempat lain juga sama. Orang pasti punya kekurangan, ketemu. Nanti kalau cara bergaul antum begitu, akhirnya antum mau bergaul sama siapa? Hah? Apa? Pohon pisang. Iya, sama pohon pisang bener dah. Paham ya? Gitu, jadinya ujian gitu. Ujian. Masing-masing di antara kita nih ujian gitu. Kong ya. Kong diuji sama Nuno nih. Nuno diuji sama Engkong. Engkong diuji sama Deka. Deka diuji sama Engkong gitu. Ujian. Antum tahu cara menyelesaikan ujian, Sal? Gimana caranya, Sal? Sabar. Iya, bagaimana bisa sabar, no? Menerima keadaannya. Menerima keadaannya emang betul. Sahihku pinter, no? Alhamdulillah, Masya Allah. Pengalaman menerima keadaan. Iya, memang kita mau bergaul sama siapa memang. Teman kita kan bukan malaikat. Teman kita tempat orang salah. Kalau kita lihatnya di orang ngekin, kita juga ngekin buat dia.
Bener gak sih? Iya kan? Ini orang ngeselin banget nih. Antum gak sadar aja, antum juga di mata dia ngeselin. Nyata nggak ini Joni? Nyata. Ini kan Allah sendiri yang kalau bilang antum bilang enggak saat nggak nyata. Antum ngingkarin ini ayat. Ayat ini Allah udah bilang ba'dukum li ba'din fitnah tuh. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain adalah ujian, ikhtibar gitu. Kalau dulu aneh di sekolah di Mahat itu ngalamin ya. Ada sohib gitu kan no, ya. Itu kalau ke kelas, ke sekolah nggak pernah bawa pulpen, nggak pernah bawa pensil. Gedek banget. Empat banget itu. Division, division. Aduh, bro, lu sekolah gimana sih? Kuliah gimana sih? Gak bawa pensil, ya, gak bawa pulpen gitu kan. Division setiap hari loh, manusia jengkel juga ya kan? Apa? Iya, iya. Setiap hari kuliah gitu. Subhanallah. Ada juga kita ini dulu zaman-zaman kuliah no, gitu kan no. Malas ke kantin tuh males no. Jauh kantinnya. Bawa minum, kong, botolnya gede-gede, tapi diminum rame-rame kong. Empet gak tuh coba tuh, ya Allah. Kita bawa seliter gitu kan dari rumah, sampai kelas udah dikit lagi. Kemana minum gue ini? Aduh, kalau belum ngaji mau ribut tuh di kelas. Hah? Banyak kan tebengan ya benar gitu, subhanallah. Ya, ya itu dia. Kalau nggak paham ayat ini ribut, no. Karena paham ayat ini, ya Allah, emang dia ujian buat kita gitu. Iya, belum paham. Gitu. Biasa, harusnya udah biasa. Sekarang gini, makanya coba deh. Sekarang gini nih. Nih, ini rumus juga nih, Faisal. Kenapa mesti sampai musuhan? Kan masalahnya, Anda pernah sampaikan, dia itu tidak melanggar syariat, antum tidak melanggar syariat, cuma beda kesenangan. Benar nggak, Sal? Nyata nggak? Nih, Sal, lu kenapa nggak sama dia lagi, Sal? Kok lu nggak? Iya, gue sukanya motor metik, dia sukanya manual. Coba, ada nggak musuhan gara-gara gini? Banyak kan? Ini kan urusan kesenangan dunia, yang beda hobi. Iya nggak, Jani? Iya, gue nggak demen sama dia. Dia kalau kemana-mana pakai baju batik. Iya, Jani. Kayak kondangan aja gitu kan, pakai baju batik mulu lo gitu kan, gitu kan. Mending kayak gue pakai kemeja gitu. Kemeja sama batik dipermasalahin. Nyata nggak ini? Nyata. Harusnya apa? Harusnya biasa saja, yang suka batik pakai batik, yang pakai kemeja. Maaf muskilah kan nggak ada masalah. Ada masalah nggak? Masalahnya masalah apa? Masalah syariat apa menyelisihi pribadi? Ah, gitu. Makanya biar dewasa kalau menyelisihi pribadi harusnya gimana, Joni? Selalu aja. Maafi muskilah nggak ada masalah tuh. Lihat tuh, Kong udah bahasanya bahasa Arab tuh. Maafi muskilah gitu kan. Ya, jelas ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat pengajian pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.